Selamat pagi Ananda semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Teacher berharap Ananda semua sehat selalu dan juga selalu semangat di dalam kegiatan PBM online ini. Baik Ananda semuanya, sebelum kita memulai kegiatan PBM online kita pada pagi hari ini, seperti biasanya, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik Ananda semuanya, pada pagi hari ini kita masuk pada pertemuan yang keempat, yaitu mengenai prinsip-prinsip negara Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu memahami dan menjelaskan prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Baik Ananda semuanya, sebelum kita masuk pada pertemuan yang keempat pada pagi hari ini, teacher akan mengingatkan kembali materi minggu yang lalu, yaitu mengenai bentuk-bentuk kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sana kita membahas tentang 5 macam teori yang ada di dunia. Dan dari 5 macam teori yang ada di dunia, kita ketahui bahwa bangsa Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat dan juga teori kedaulatan hukum. Baik, teacher akan menjelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan teori kedaulatan hukum dan juga teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat adalah suatu kekuasaan yang tinggi di dalam suatu negara yang terletak di tangan rakyat. Dan ini dapat kita lihat di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, kedaulatan hukum. Kedaulatan hukum adalah negara berdiri di atas hukum dan menjamin keadilan kepada warga negaranya. Dan ini dapat kita lihat di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan negara Indonesia adalah negara hukum, atau istilah lain equality before the law. Dan dapat juga kita lihat di dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Itulah penjelasan dari kedaulatan rakyat dan juga kedaulatan hukum. Teacher berharap Ananda masih ingat dengan materi minggu yang lalu. Dan pada pagi hari ini kita masuk pada pertemuan yang keempat, yaitu mengenai prinsip-prinsip negara Republik Indonesia. Dan materi kita hari ini masih ada hubungannya dengan materi sebelumnya, yaitu materi minggu kemarin. Pada dasarnya, negara kesatuan Republik Indonesia menganut teori kedaulatan hukum dan juga teori kedaulatan rakyat. Jadi di sini kita lihat bahwa jelas bangsa Indonesia ini menganut paham demokrasi. Selanjutnya, landasan hukum pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia. Yang pertama,
landasan yang ideal. Yang kedua, landasan konstitusional. Dan yang ketiga, landasan operasional. Baik, teacher akan menjelaskan satu persatu apa yang dimaksud dengan landasan-landasan tersebut. Yang pertama adalah landasan yang ideal, adalah Pancasila, dan ini dapat kita lihat di dalam sila keempat dari Pancasila yang mengatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kedua adalah landasan konstitusional. Landasan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan ini dapat kita lihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea yang keempat. Dan juga dapat kita lihat di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah landasan operasional. Landasan operasional adalah undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Itulah ketiga penjelasan dari landasan hukum pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia. Jadi berdasarkan dari uraian-uraian tersebut, dapat kita lihat bahwa prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan ini dapat kita lihat di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, dan ini juga dapat kita lihat di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum, dan ini juga dapat kita lihat di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dan yang kelima adalah menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Itulah keenam dari prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Selanjutnya, asas atau prinsip utama demokrasi Pancasila. Asas atau prinsip utama demokrasi Pancasila adalah asas kerakyatan dan asas musyawarah untuk mufakat. Yang pertama, asas kerakyatan. Asas kerakyatan adalah asas kesadaran yang akan cinta dengan rakyatnya, serta kesadaran senasib dan secita-cita dengan rakyat. Yang kedua adalah asas musyawarah untuk mufakat. Artinya, asas yang memperhatikan aspirasi rakyat atau kehendak rakyat dalam jumlah yang banyak,
Sehingga melalui forum musyawarah ini akan menyatukan pendapat secara bersama-sama dan juga kesepakatan bersama-sama. Itulah penjelasan dari asas kerakyatan dan juga asas musyawarah untuk mufakat. Selanjutnya, contoh perbandingan demokrasi yang ada di dunia, yaitu demokrasi Pancasila, demokrasi liberal, dan yang terakhir adalah demokrasi sosialis. Yang pertama, demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila meliputi yang pertama, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, atau golongan mengakui hak milih perorangan. Yang kedua, setiap keputusan diambil melalui musyawarah mufakat. Yang ketiga, agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara. Dan yang keempat adalah tidak dikenalnya diktator mayoritas dan tirani minoritas. Yang kedua adalah demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah meliputi yang pertama, mengutamakan kepentingan pribadi dan mendukung sepenuhnya usaha pribadi. Yang kedua, keputusan diambil dengan suara yang terbanyak. Yang ketiga, memisahkan kehidupan urusan agama dengan kehidupan negara. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah keputusan diambil oleh kesepakatan individu sebagai warga negaranya. Yang ketiga atau yang terakhir adalah demokrasi sosialis. Demokrasi sosialis meliputi yang pertama, mengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi. Yang kedua, keputusan diambil berdasarkan kehendak mayoritas. Yang ketiga, tidak mengenal agama karena tidak mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Dan yang keempat adalah suara mayoritas sekelompok besar masyarakat yang menentukan segalanya. Itulah ketiga penjelasan dari contoh perbandingan demokrasi yang ada di dunia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan dengan dua cara. Yang pertama secara langsung dan yang kedua secara tidak langsung. Contoh pelaksanaan demokrasi secara langsung adalah pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden. Selanjutnya, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pemilihan kepala desa. Dengan demikian, wakil rakyat dalam pemerintahan negara Indonesia ditentukan secara langsung oleh rakyat yang telah memenuhi persyaratan, bukan oleh lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Itulah yang dimaksud dengan pelaksanaan demokrasi secara langsung. Selanjutnya, contoh pelaksanaan demokrasi secara tidak langsung. Pelaksanaan demokrasi secara tidak langsung adalah adanya lembaga perwakilan rakyat yang bertugas untuk menyampaikan aspirasi dan amanat rakyat dalam pemerintahan. Wakil-wakil rakyat
yang akan duduk di DPR, DPD, dan DPRD dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum. Peranan rakyat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengisi kekosongan keanggotaan MPR karena anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, mengisi keanggotaan DPR melalui pemilu. Dan ini juga dapat kita lihat di dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, mengisi keanggotaan DPD. Dapat juga kita lihat di dalam pasal 22C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, pemilihan presiden dan wakil presiden dalam satu pasangan secara lengkap. Dan ini juga dapat kita lihat di dalam pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Itulah kelima peranan rakyat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi dan dilaksanakan berdasarkan asas luber dan jurdil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang menyatakan bahwa pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD diselenggarakan secara demokrasi sesuai dengan asas luber dan jurdil. Apa itu kepanjangan asas luber dan jurdil? Kepanjangan asas luber adalah langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dan kepanjangan jurdil adalah jujur dan adil. Baik Ananda semuanya, kesimpulan dari materi kita pada hari ini adalah yang pertama, landasan hukum pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia. Yang kedua, prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang ketiga, asas atau prinsip utama demokrasi Pancasila. Yang keempat, contoh perbandingan demokrasi yang ada di dunia yang meliputi yang pertama, demokrasi Pancasila. Yang kedua, demokrasi liberal. Yang ketiga, demokrasi sosialis. Selanjutnya, yang kelima, yaitu peranan rakyat dalam melaksanakan demokrasi di Indonesia. Yang keenam adalah pelaksanaan demokrasi secara langsung dan pelaksanaan demokrasi secara tidak langsung. Dan yang ketujuh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang menyatakan
bahwa anggota atau pemilih anggota DPR, DPD, dan DPRD diselenggarakan secara demokrasi sesuai dengan asas Luber dan Jordan. Baik anak-anak semuanya, demikian saja materi kita pada hari ini. Kalau ada yang kurang dimengerti, kurang dipahami, Ananda bisa mengomentari teacher melalui classroom, melalui WA, dan lain sebagainya. Teacher akan menjawab, dan untuk tugas hari ini teacher akan mengirim di classroom. Demikian saja, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.